Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku se-Nusantara yang ibu sayangi, berjumpa kembali dengan ibu di channel Sirasih Rezeki. Anak-anakku semua, kali ini ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS dengan materi perdagangan internasional kelas 9 semester kedua. Ya, anak-anakku semua, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Ya, anak-anakku semua, marilah kita mulai mempelajari perdagangan internasional. Perdagangan internasional kita kali ini akan mencangkup materi 1. Pengertian perdagangan internasional, 2. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, dan yang ketiga adalah manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Masih di channel Sirasih Rezeki anak-anakku, mari kita pelajari pengertian perdagangan internasional. Dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Secara tidak langsung dalam perdagangan antar negara terjadi tukar-menukar barang antar negara. Tukar-menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantaraan uang. Jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Masih dalam pengertian perdagangan internasional. Berdasarkan kegiatan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, sebenarnya kegiatan yang dilakukan sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Namun terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu perhatikan anak-anakku tabel berikutnya. Perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perdagangan dalam negeri yang pertama adalah kegiatan dilakukan dalam wilayah yang satu negara. Perdagangan internasional adalah kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. 2. Perdagangan dalam negeri, pembeli dan menjual cenderung bertemu interaksi langsung. Sedangkan perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Perdagangan dalam negeri, mata uang digunakan sama, yaitu rupiah. Perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Perdagangan dalam negeri tidak dikenakan biaya masuk, hanya retribusi. Sedangkan perdagangan internasional dikenakan pajak biaya masuk. Perdagangan dalam negeri, biaya angkutnya lebih murah. Perdagangan internasional, biaya angkut lebih mahal. Perdagangan dalam negeri, kualitas barang bervariasi. Sedangkan perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Perdagangan dalam negeri, peraturan perundang-undangannya sama, yaitu hukum nasional. Adapun perdagangan internasional, peraturan perundang-undangannya berbeda, yaitu hukum internasional. Anak-anakku, baiklah memasuki materi yang kedua, yaitu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul dilatar belakangi oleh karena kemampuan menghasilkan barang antara negara satu dengan negara lain berbeda. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Memasuki faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam disebut keunggulan absolut atau disebut juga absolute advantage.
Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya, perbedaan antara Indonesia dan Saudi Arabia. Saudi Arabia tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Memasuki sifat-sifat sumber daya manusia berkualitas. Anak-anakku, coba kita mengenal sifat-sifat sumber daya manusia berkualitas. Yang pertama adalah 1. Ulet. Seseorang yang tak gampang putus asa, tekun dan ulet akan menghasilkan dedikasi pekerjaan yang bermutu. Seseorang yang memiliki kemampuan dan bisa fokus pada sesuatu yang sedang dikerjakan akan menciptakan sesuatu yang berkualitas. Ciri khusus SDM yang unggul tidak akan berhenti sebelum menghasilkan karya positif bagi diri sendiri, perusahaan, atau tempat organisasi mereka bekerja. Ciri yang kedua adalah inovatif. Inovatif merupakan salah satu sifat ciri manusia unggul, yakni manusia kreatif yang senantiasa aktif dalam mencari berbagai hal yang baru, yang bersifat positif dan mendukung pekerjaan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Anak-anakku, coba perhatikan gambar di samping. Ya, anak-anakku, kita coba mempelajari sifat-sifat sumber daya manusia berkualitas. Yang ketiga adalah jujur. Sifat manusia yang unggul yang ketiga adalah jujur. Sifat jujur dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah jujur bagi diri sendiri, 2. Jujur pada orang lain, dan yang ketiga, jujur bagi perusahaan atau instansi dia bekerja. Kejujuran pada orang lain yaitu adalah harus bisa bekerja sama dan saling percaya dengan teman sejawat. Kejujuran pada perusahaan yaitu adalah bekerja dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Adapun jujur bagi diri sendiri adalah jujur terhadap kemampuan mereka sendiri, terhadap apa yang bisa mereka perbuat, serta apa yang tak dapat mereka perbuat, sehingga orang tersebut akan mendapatkan tanggung jawab pekerjaan yang sesuai. Sifat SDM berkualitas yang keempat adalah dedikasi. Dedikasi di sini adalah rasa pengabdian pada tugas serta pekerjaan mereka yang diwujudkan dalam sikap disiplin, fokus pada sesuatu yang dikerjakan, dan bekerja secara maksimal. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Memasuki faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain disebut comparative advantage. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yang keempat adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa atau suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan.
Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Faktor yang kelima adalah perbedaan lain. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah, perbedaan biaya produksi, dan perbedaan selera. Anak-anakku memasuki manfaat terjadinya perdagangan internasional. Manfaat terjadinya perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh. Antara lain adalah sebagai berikut. Manfaat terjadinya perdagangan internasional yang pertama adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. 3. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Manfaat perdagangan internasional yang kelima adalah setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. 7. Pendapatan negara meningkat melalui perubahan devisa hasil ekspor. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Dan yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Memasuki materi selanjutnya adalah hambatan perdagangan internasional. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih mahal dari hasil produksi dalam negeri. Kemudian biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Masih dalam hambatan perdagangan internasional. Anak-anakku, kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan ini untuk melindungi produk dalam negeri disebut dengan istilah proteksi. Termasuk juga adalah biaya masuk. Biaya masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Harga barang luar negeri lebih mahal dikarenakan ada pengenaan ongkos kirim, biaya masuk, kurs, tarif, dan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan masuknya barang-barang impor sejenis. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Masih dalam hambatan perdagangan internasional. Anak-anakku, dalam hambatan perdagangan internasional dikenal dengan politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Adapun kuota adalah merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Hambatan perdagangan internasional selanjutnya adalah peperangan dan pertentangan politik.
anak-anakku, perhatikan kedua gambar tersebut. Ya, anak-anakku, untuk menguji wawasan kalian tentang pemahaman perdagangan internasional, di sini Bu akan sertakan 8 pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, jelaskan pengertian dari perdagangan internasional. Yang kedua, berikan 5 perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Dan yang ketiga, jelaskan latar belakang munculnya perdagangan internasional. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan politik dumping? Yang kelima, mengapa dalam perdagangan internasional terdapat berbagai hambatan? 6. Jelaskan yang dimaksud dengan comparative advantage. Yang ketujuh, berilah 5 contoh dari adanya perdagangan internasional. Dan yang kedelapan adalah, apakah manfaat yang kalian rasakan sebagai seorang pelajar dengan adanya perdagangan internasional? Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menambah wawasan kalian tentang materi perdagangan internasional. Anak-anakku tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.